Ada yang tahu nggak sih ini namanya mie apa? Tapi yang jelas ini tuh enak banget, nggak kalah sama mie gacoan. Pada penasaran nggak sih gimana cara bikinnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Galeri Meja Dapur. Langkah pertama di sini aku panaskan sedikit minyak untuk memanggang daging ayamnya. Dan aku sudah siapkan sebanyak 100 gram daging ayam. Aku pakai bagian dada, kemudian aku potong tipis-tipis, dan jika minyak sudah panas langsung saja masukkan semua daging ayam ke dalam teflon. Gunakan api kecil saja supaya daging ayamnya tetap lembut, nggak gosong dan nggak kering. Setelah itu tunggu sekitar 1 menit, lalu balik semua daging ayam supaya matangnya juga merata. Bisa dilihat sendiri perbedaannya daging ayam yang sudah matang dan yang masih mentah. Jika semua daging sudah dibalik, tunggu sekitar 1 menit hingga semua daging matang merata. Kemudian angkat semua daging, letakkan di cobek. Kenapa aku letakkan di cobek? Karena sebentar lagi mau aku haluskan dengan cara diulek. Sebelum dihaluskan, aku juga menambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga ladaku sedikit saja, sekitar seujung sendok. Kemudian kaldu bubuk, di sini aku pakai Royco ayam sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu saus tiram sebanyak setengah sendok teh. Setelah itu lanjut diulek hingga halus. Itulah sebabnya saya menyarankan saat memanggang daging ayam gunakan api kecil supaya dagingnya tetap lembut dan mudah dihaluskan. Dan jika daging ayamnya sudah benar-benar halus, lanjut ke langkah berikutnya. Panaskan teflon bekas memanggang irisan daging ayam yang sebelumnya. Nggak perlu dibuang sisa minyak atau air yang ada di teflon. Langsung saja masukkan semua daging yang sudah dihaluskan tadi ke dalam teflon sambil diaduk-aduk supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan api kecil supaya daging ayamnya tidak gosong atau terlalu kering. Jika kadar air pada daging ayamnya sudah berkurang atau habis dan tekstur dari daging ayamnya pun sudah mulai bergerindil kecil-kecil, itu artinya sudah bisa diangkat. Jadi nggak perlu nunggu daging ayamnya sampai golden brown. Jadi cukup pastikan kadar airnya sudah benar-benar habis, daging ayamnya sudah bisa diangkat. Dan kira-kira seperti inilah hasilnya. Mudah banget kan caranya? Lanjut langkah berikutnya. Di sini aku mau panaskan minyak untuk membuat minyak bawang. Pertama, aku goreng kulit ayamnya terlebih dahulu. Kenapa aku pakai kulit ayam? Supaya menambah gurih hasil minyak bawangnya. Lanjut goreng kulit ayam sampai benar-benar kering. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya keringnya merata. Jika warna kulit ayamnya sudah berubah menjadi golden brown, bisa langsung diangkat, dan kalau kalian suka bisa dimakan bareng mie-nya nanti. Di sini aku sudah siapkan irisan bawang merah sebanyak 4 siung. Langsung saja aku goreng di bekas minyak goreng kulit ayam tadi. Jangan lupa dibolak-balik supaya bawang gorengnya tidak gosong. Di sini aku tetap menggunakan api kecil untuk menggoreng bawangnya supaya hasil bawang gorengnya coklat merata. Nah, bawang goreng ini nanti aku jadiin topping bareng daging ayam yang tadi. Dan dikarenakan warna bawang gorengnya sudah mulai golden brown, langsung saja diangkat dan tiriskan. Lanjut langkah berikutnya. Di sini aku sudah siapkan air panas untuk merebus beberapa cabai rawit dan bawang putih. Kenapa direbus? Supaya mempermudah saat dihaluskan. Untuk jumlah cabai rawitnya sendiri ini optional ya. Kalau kalian suka pedas bisa ditambah, dan kalaupun kalian nggak suka pedas, kalian nggak pakai rebusan cabai rawit dan bawang putih pun tidak masalah, tetap enak. Selanjutnya, jika rebusan cabai rawit dan bawang putihnya sudah mulai melunak, langsung saja diangkat, letakkan di cobek untuk kemudian dihaluskan. Berikutnya lanjut untuk perebusan mie-nya. Di sini aku pakai mie telur, tapi terserah kalian mau pakai jenis mie apa saja juga bisa. Lanjut rebus mie-nya hingga matang, dan jika sudah matang langsung saja ditiriskan. Dari sekian step by step kini sudah terkumpul di meja. Beginilah cara penyajiannya. Langkah pertama, ambil beberapa sendok minyak bawang, sesuaikan dengan seberapa banyak mie yang mau digunakan. Di sini aku pakai 3 sendok makan minyak bawang, dan ini tuh aromanya benar-benar wangi bawang. Selanjutnya masukkan juga
juga cabai rawit yang sudah dihaluskan. Tapi buat yang gak suka pedas, ini tuh boleh di skip. Gak perlu khawatir karena tanpa cabai pun mie-nya tetap enak. Berikutnya tambahkan juga sebanyak 1 sendok teh saus tiram, kemudian 1 sendok teh kecap manis. Setelah itu tambahkan juga sebanyak 1/4 sendok teh garam, lalu seujung sendok teh kaldu bubuk, jangan terlalu banyak supaya hasil mie-nya nanti tidak terlalu asin. Tambahkan juga sedikit lada bubuk sekitar seujung sendok teh saja. Selanjutnya aduk semua bumbu supaya tercampur merata. Kemudian ambil mie secukupnya, masukkan ke dalam bumbu yang sudah diaduk tadi. Setelah itu lanjut diaduk-aduk mie-nya hingga semua bumbu tercampur merata. Dan jika semua bumbunya sudah tercampur merata dengan mie-nya seperti ini, lanjut penambahan topping. Di sini aku taburkan bawang goreng di atas mie-nya biar makin mantul. Kemudian aku taburkan juga daun bawang yang sudah aku potong kecil-kecil. BTW pas motong daun bawangnya tadi lupa nggak kerikot ya. Oke lanjut, yang terakhir aku taburkan juga daging ayamnya. Karena ini bikin sendiri, jadi jangan pelit-pelit ya daging ayamnya. Taburkan saja yang banyak biar rasanya makin mantap. Dan untuk sisa bahannya sendiri masih banyak ya, bisa dibikin untuk nanti. Dan tara, inilah hasilnya, cantik sekali kan? Ini tuh rasanya enak banget. Biar nggak pada penasaran, buruan di cook. Dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.